kita memulai pelajaran, coba dirapikan dulu tempat kalian. Ketua kelas, apakah hari ini semua teman-teman hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua ya. Baik, alhamdulillah. Ternyata kita masih diberikan kesehatan dalam melaksanakan proses belajar mengajar kita. Dan semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan baik. Baik anak-anak, sebelum Bapak lanjut ke pembelajaran kita, sedikit Bapak ingin bertanya kepada kalian semua tentang pelajaran yang telah kita laksanakan minggu lalu. Inilah yang disebut dengan kegiatan aprosepsi. Masih ingat kalian kegiatan apa, pembahasan apa yang kita bahas minggu kemarin? Ada yang ingat? Pelaksanaan memandikan dan menghafali jenazah. Kira-kira ada yang ingin dipertanyakan pembelajaran yang telah lalu? Tidak? Tidak? Baik, anak-anak Bapak, kita di pertemuan kali ini kita akan membahas masih sama seperti pertemuan yang lalu, yakni melaksanakan pengurusan jenazah. Tapi sebelum Bapak lanjutkan, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas, silakan pimpin. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa amalan shalihan walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah kita sudah berdoa tadi. Seperti yang Bapak bilang tadi, kita masih membahas tentang melaksanakan pengurusan jenazah. Kalau minggu kemarin kita membahas masalah memandikan dan mengkafani jenazah, hari ini kita akan membahas tentang pengurusan jenazah. Bisa kamu lihat di slide, yakni menyolatkan dan menguburkan jenazah. Baik. Kompetensi dasar kita yang menjadi acuan kita belajar hari ini, yakni menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah, menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Itu kompetensi dasar kita. Sedangkan yang menjadi tujuan pembelajaran kita bisa kamu lihat, menunjukkan dalil tentang menyolatkan jenazah, menunjukkan dalil tentang menguburkan jenazah dengan benar, menjelaskan ketentuan dan tata cara menyolatkan jenazah, menjelaskan ketentuan dan tata cara menguburkan, menyajikan paparan tentang ketentuan dan tata cara menyolatkan jenazah, dan yang terakhir mempraktekkan tata cara menyolatkan jenazah. Jadi ya, inilah yang menjadi kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Sehingga setelah kita mempelajari, kita bisa melaksanakan, kamu bisa melaksanakan, menganalisis, bahkan mempraktekkan pelaksanaan penyelenggaraan jenazah, terkhusus pada pembahasan yang sekarang ini, yakni tentang menyolatkan jenazah dan menguburkan jenazah. Oke, selanjutnya sebelum Bapak ke materi, Bapak mau tanya sama kalian, kira-kira di antara kalian siapa yang sudah pernah ikut serta menyolatkan jenazah? Ada? Ya, Andira silakan. Apakah kamu sudah pernah mengikuti? Sudah. Apakah ada perbedaan antara sholat fardu 5 waktu dengan sholat jenazah?
Jenazah tidak menggunakan rukuk dan sujud seperti sholat fardu. Tapi dalam sholat jenazah dilakukan dengan 4 takbir dalam keadaan berdiri. Takbir 1 membaca surah Fatihah, takbir 2 membaca sholawat, takbir 3 doa jenazah, takbir 4 doa salam. Kemudian Ya, jadi benar ya yang dijelaskan oleh teman kalian Andira. Boleh kasih tepuk tangan? Jadi ada perbedaan antara sholat fardu dan sholat jenazah. Kalau sholat fardu kita menggunakan rukuk, sedangkan sholat jenazah tidak menggunakan rukuk dan sujud. Itu dia. Baik anak-anak Bapak akan menampilkan slide tentang penyolatan jenazah. Nanti pada saat Bapak menampilkan slide, Bapak juga akan membagi kalian beberapa kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. 4 kelompok yang Bapak bagi. Pada saat kalian nanti melihat slide, kalian sembari melihat sembari sedikit mendiskusikan sesama teman kalian yang sudah Bapak bagi kelompoknya. Baik. Baik, perhatikan. Baik, Karina, Bapak sudah bilang pada saat Bapak nampilkan slide, kalian sudah memperhatikan slide yang Bapak kasih tadi. Sekarang Bapak sudah membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Sekarang tiap-tiap kelompok silakan diskusikan bersama teman kalian tentang apa saja tadi yang telah kalian lihat. Silakan. Baik, sudah. Di awal tadi Bapak sudah membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Ke dalam 4 kelompok. Di awal pembelajaran tadi, Bapak sudah membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Kelompok pertama yakni membahas tentang dalil. Kelompok kedua tentang dalil juga, tetapi yang pertama dalil menyolatkan, yang kedua dalil tentang menguburkan, yang ketiga membahas tata cara menyolatkan, dan kelompok yang keempat membahas tata cara menguburkan jenazah. Jadi silakan kalian diskusi. Baik, kalau sudah selesai silakan kelompok 1, silakan kamu presentasikan apa yang kamu dapatkan dari diskusi dari teman-teman kamu. Silakan. Baik, kira-kira sudah dengar semua penjelasan dari teman kamu? Dari itu kelompok 1, kelompok 2 silakan. Ya, itu hasil diskusi dari kelompok yang kedua ya. Baik, kelompok yang ketiga silakan. berikut tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Pertama, jenazah diletakkan di depan jamaah. Apabila mayat laki-laki, imam berdiri di dekat kepala jenazah. Apabila mayat perempuan,
hasil diskusinya? Ketentuan mengumpulkan jenazah. Yang pertama, sebaiknya mengumpulkan jenazah siang hari. Yang kedua, anjuran meluaskan kubur. Yang ketiga, boleh mengumpulkan 2 atau 3 jenazah dalam satu liang kubur. Yang keempat, membaca doa ketika menurunkan mayat. Ya, baik. Semua apa yang kalian diskusikan tadi dan apa yang kalian presentasikan semua benar dan membuktikan bahwasanya dalam proses pembelajaran kalian paham semua. Baik, untuk itu mari kita tepuk tangan menandakan semua baik. Oke, baik anak-anak. Sebagai kesimpulan dari pertemuan kali ini bahwasanya sudah jelas setiap kita akan melaksanakan pengurusan jenazah, jelas dalilnya untuk menyolatkan dan menguburkan. Jadi tidak ada alasan lagi kita tidak menyolatkan dan menguburkan jenazah saudara ataupun tetangga kita yang sudah meninggal. Baiklah anak-anak, karena waktu kita sudah habis dalam hal ini, itu sajalah kesimpulan yang dapat Bapak sampaikan. Tetapi ada lembar LKPD yang akan Bapak bagi yang nantinya kalian kerjakan di rumah, dan minggu depan pada saat pertemuan kita kembali ini akan Bapak kumpulkan. Baik anak-anak, ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Sebelum kita tutup, marilah kita mengucapkan rasa syukur kita dengan menafaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.